abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemampuan serta kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir dan bersama-sama berkumpul di ruangan yang kita sama-sama cintai ini dalam rangka untuk menyelenggarakan kuliah umum dengan tema menjaga integritas hakim dalam membangun kredibilitas pengadilan. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya ingin mengucapkan salam hormat terlebih dahulu kepada narasumber utama kita, Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Dewata, SH MHum. Yang terhormat selanjutnya Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Bapak Dr. Mubarak, MSI. Yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan serta seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau. Hadirin Bapak Ibu pemirsa yang insya Allah sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya terlebih dahulu dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit biodata singkat dari narasumber utama kita pada siang hari ini. Beliau tidak lain tidak bukan sudah banyak berkecimpung di dunia hukum khususnya, baik itu sebagai akademisi ataupun juga sebagai praktisi. Beliau lahir dengan nama lengkap Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata SHMU, lahir di Yogyakarta 29 September 1968, memulai karir di dunia akademisi pada tahun 1995 sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta juga mengisi ataupun menjadi dosen di beberapa fakultas hukum ataupun fakultas ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan juga di Universitas Gadjah Mada, Magister Manajemen di UGM. Pengalaman ataupun jejak karir beliau diantaranya adalah yang kalau kita sebutkan satu persatu mungkin tidak akan cukup di waktu yang singkat ini. Di antaranya itu peraih penghargaan Author with Highly Recommended Papers, kemudian pernah ataupun berpengalaman menjadi seorang arbiter di Badan Arbitrase Syariah atau Basarnas Majelis Ulama Indonesia, dan juga tak kalah pentingnya adalah karya-karya tulis beliau yang sudah tersebar di berbagai jurnal internasional maupun jurnal nasional yang berkaitan dan juga membahas soal dinamika dan juga prospek masalah hukum di Indonesia. Saat ini jabatan publik yang diampu ataupun diemban oleh beliau adalah sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia yang baru dilantik pada Januari 2021 kemarin, periode 2021 sampai 2023. Kemudian beliau juga selain itu memiliki jabatan akademik sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan berbagai macam jabatan dan juga pengalaman yang pernah dirasakan dan juga diampu oleh beliau di semasa karir beliau. Bapak Ibu, langsung saja kepada tema kuliah umum yang hari ini insya Allah akan segera dibawakan oleh Profesor Mukti Fajar. Sedikit pengantar dari saya bahwasanya berbicara mengenai wajah peradilan Indonesia dewasa ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari agenda reformasi 1998 yang telah berubah banyak wajah penegakan hukum kita. Salah satunya adalah tuntutan terhadap reformasi peradilan kita, yang mana itu menjadi agenda utama dalam rangka untuk mengembalikan marwah dan martabat serta citra penegak hukum di mata masyarakat. Tentunya sudah berbagai macam
hal dan langkah pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, baik itu Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial tentunya, dalam rangka untuk mereformasi sistem peradilan kita. Namun tentu kekurangan dan juga celah masih dapat kita jumpai. Oleh sebab itu, maka perlu untuk terus kita mengawasi sebagai anggota dari unsur civil society, baik kalangan akademisi maupun civil society, untuk sama-sama ikut mengontrol jalannya reformasi peradilan kita supaya kedepannya lebih baik lagi dan sesuai dengan amanat reformasi 1945. Mungkin demikian yang bisa saya ucapkan sebagai pengantar kepada kesempatan yang berbahagia ini. Langsung saja saya persilahkan dengan segala hormat kepada Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata SHM untuk menyampaikan kuliah umum. Yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini untuk bisa berkumpul dan berdiskusi, walau terbatas ya, dengan proses, tapi ini luar biasa Pak Rektor, Pak Barat, terima kasih atas kesempatannya. Komisi Yudisial diberi kesempatan untuk menyampaikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Riau pada siang hari ini. Dan nah ini kalau masalah patung repot saya. Tapi 4 kali 4 sama dengan 16 Pak ya, sempat gak sempat harus dibalas. Jadi dari indra kiri hingga meranti, sungguh indah burung kerinci. Sebelum materi saya mulai, izinkan saya menyapa hadirin yang ada di sini. Ini pesanan ini. Baik. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dr. Mubarak MSc, beserta seluruh jajarannya, Bapak Dekan, beserta jajaran dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Riau, Bapak Dr. Musriyati KPT Pekanbaru, Bapak Dr. Harun KPTA Pekanbaru, Kajari Pekanbaru, juga kepada Kapolda Pekanbaru. Terima kasih Pak Kapolresta Pekanbaru, Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan, Ketua DPD IKD Riau ada hadir, Ketua KAI Riau, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Ketua Pengadilan Ketua Peradi Riau, STIH Persada Bunda, Ketua Pengadilan ya di terlalu banyak sekali, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru. Yang saya muliakan juga seluruh hadirin, mahasiswa, akademisi, serta teman-teman baik yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi diskusi, apa yang menjadi kuliah umum ini nantinya akan menjadi diskusi. Harapan saya menjadi diskusi agar saya sebagai representasi Komisi Yudisial bisa mendapatkan informasi ya, serta berbagai persoalan khususnya dari para hakim, dari para ketua pengadilan, dari teman-teman pengacara, juga dari teman-teman akademisi tentang persoalan sistem peradilan kita, di mana
kalau kita runut ya, kenapa Komisi Yudisial ini lahir. Jadi saya ingin menyampaikan latar belakangnya sebentar. Komisi Yudisial ini lahir adalah dari rahim reformasi, ya, dari nation dream, dari mimpi sebuah bangsa atas satu sistem peradilan yang dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena sebelumnya ya, dalam sejarahnya lembaga peradilan ini teroptasi ya, oleh lembaga eksekutif pada saat Orde Lama. Jadi karena struktur organisasinya ada di bawah Menteri Kehakiman dan sebagainya, maka kemandirian dan kekuasaan kehakiman ini menjadi tidak merdeka. Nah, inilah yang kemudian digagas dan kemudian menjadi mimpi bagi bangsa ini untuk bagaimana peradilan itu bisa menjadi harapan dari para pencari keadilan, sehingga kredibilitasnya lalu dipertanyakan. Nah, setelah reformasi mulai dipisah, kekuasaan ini menjadi tiap politika ya. Kalau kita bicara tentang Montesquieu misalnya, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, dan ada kekuasaan eksekutif. Yang mana kemudian kekuasaan yudikatif ini diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung beserta seluruh jalan-jalan peradilan di bawahnya, yang sekarang berjumlah kurang lebih 964 setker peradilan, pengadilan, dengan 9 ribuan lebih hakim. Ini berjalan, tetapi masih saja publik merasa bahwa proses transisi ini belum bisa menghilangkan tradisi lama. Jadi masih ada intervensi, masih ada kebiasaan-kebiasaan lama yang terbawa pada era reformasi. Maka tahun 2004 akhirlah yang disebut Komisi Yudisial melalui amandemen konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian disebut dalam pasal 24B, di mana Komisi Yudisial itu sebagai lembaga check and balances dari pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan jajaran seluruh peradilannya. Tugasnya adalah dua yang tercantum secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu melakukan seleksi atau melakukan seleksi calon hakim agung. Ya. Yang kedua adalah menjaga martabat keluhuran perilaku hakim. Nah, yang kemudian pasal 24 ini diterjemahkan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang sudah 2 kali direvisi tahun 2004 dan 2011, di mana tugas konstitusional tadi selain melakukan seleksi calon hakim agung, ada menjaga martabat dan keluhuran hakim. Nah, diskusinya adalah kemudian bagaimana cara menjaga martabat, keluhuran, dan perilaku hakim tersebut. Kenapa perlu dijaga martabat dan keluhuran perilaku hakim tersebut? Ini pertanyaan yang kemudian perlu kita jawab sama-sama, baik oleh para hakim, juga pada pimpinan pemerintahan, juga kepada masyarakat umum, untuk selalu terus mendiskusikan. Kenapa? Karena negara kita adalah negara hukum.
sehingga hakim ini menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu martabat dan perilakunya harus terjaga. Kalau hakim dan martabat dan perilaku hakim ini terjaga, maka sistem peradilan ini akan dipercaya oleh masyarakat. Jadi itu syaratnya, ya, syaratnya itu. Tadi sudah dinyatakan oleh Pak Rektor bahwa memang yang namanya hakim ini adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, ya. Sehingga dia menjadi seorang pengadil, maka di setiap putusannya selalu ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mempunyai dua perspektif. Demi keadilan ini artinya bersifat hablum minas, ya, kepada para pihak, kepada masyarakat, bahwa hakim ditunggu putusan-putusannya yang baik, yang benar, yang adil, yang memberikan rasa keadilan. Sementara pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga akan ada di akhirat. Nah, tetapi kemudian tugas ini perlu secara teknis dilakukan juga secara ketatanegaraan oleh Komisi Yudisial tadi, maka menjaga martabat tadi diwujudkan dalam 3 ranah. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap hakim. Ini yang terkenal Pak ya, Bapak Ibu yang mulia Pak Hakim, teman-teman pengacara kalau menyebut Komisi Yudisial itu pasti ngertinya mengawasi hakim. Benar bahwa salah satu tugas dari Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan hakim. Mengapa hakim perlu diawasi? Karena hakim yang merupakan wakil Tuhan tadi ternyata tetap manusia, Pak. Ya, yang seringkali juga tergoda, sekali-sekali juga tergoyahkan imannya. Nah, kita coba awasi agar terjaga integritasnya, terjaga moralitasnya, terjaga hati nuraninya supaya tidak tergoda berbagai macam buayan dan tawaran-tawaran yang kadang-kadang menggoyahkan iman tadi. Itu pentingnya pengawasan. Yang kedua, kalau hakimnya sudah diawasi, kemudian menjaga martabat ini bagaimana? Hakimnya juga selain mempunyai integritas, dia harus mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan keilmuan yang terus harus diupdate, yang terus harus direfresh. Karena bagaimanapun ya, dinamika masyarakat ini akan terus melahirkan kasus-kasus hukum yang makin beragam. Ya. Apalagi sudah masuk industri 4.0 ya, ini macam-macam aja kejahatannya. Pak Polda mungkin tahu kemarin barusan ada kejahatan namanya kredit pakai online, pinjol ya, pinjol ya, pakai online gitu. Dan itu ternyata luar biasa ya, itu satu. Dan makin beragam ya, makin beragam. Nah, tentunya hakim juga harus mengikuti dinamika ini. Kalau hakim agama sih, yang dari agama Pak ya, kasusnya ya pasti kebanyakan cerai. Berapa Pak di sini? Kasusnya berapa Pak? Meningkat setiap tahun. Meningkat setiap tahun. Perceraian meningkat setiap tahun. Ini tentu ini suatu kebanggaan atau suatu yang perlu kita
kita refleksi lagi ya, kenapa muncul banyak perceraian. Tetapi intinya kalau hakim agama sekarang punya kewenangan tambahan sejak 2006 tentang ekonomi syariah. Tapi berapa persen Pak? Banyak apa? Sudah cukup banyak. Cukup banyak ya. Nah ini ekonomi syariah juga mengalami dinamika, ya kan? Dari akad-akadnya dan kemudian masuk ke wilayah-wilayah bisnis ekonomi syariah yang makin beragam. Nah tentunya hakim agama yang dulunya hanya berpegang pada pasal perceraian, ya Undang-Undang 174, sekarang harus membuka kitab-kitab buku-buku hukum-hukum bisnis yang berwawasan syariah, ya itu. Nah, disinilah yang kemudian ada tugas dari Komisi Judisial, yaitu melakukan peningkatan kapasitas pencegahan dan peningkatan kapasitas serta kesejahteraan hakim yang ini dijabat oleh kolega kami Pak yang terhormat Bapak Dr. Joko Sasmito. Beliau ini yang besok hari akan melakukan pelatihan pada hakim-hakim dalam peningkatan kapasitas tadi. Itu salah satu cara menjaga martabat. Sehingga kalau hakim yang pintar, hakim yang mengerti persoalannya dengan benar, maka putusannya juga akan benar, juga akan baik, akan menghasilkan putusan-putusan yang baik. Nah, kalau kemudian sudah diawasi, sudah dilatih, sudah baik, ya, hakim ini sudah bekerja dengan baik, tetapi kemudian ada intervensi, tetap ada ancaman, tetap ada teror, ya, saya pikir para hakim sudah punya pengalaman lah, ya. Ada ancaman di telepon, tolong menangkan ini, tolong kalahkan ini, tolong jebloskan ini, tolong bebaskan ini. Kadang-kadang nggak pakai tolong Pak, awas kalau nggak dihukum ini. Nah, ini yang kemudian hakim yang tadinya sudah berbuat dengan baik ini perlu dilindungi. Ini yang kurang tersosialisasi dari tugas Komisi Yudisial, yaitu selain melakukan pengawasan Pak, melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas, juga melakukan advokasi terhadap hakim. Nah, sehingga mohon disampaikan kepada para hakim bahwa kalau hakim sudah benar dalam menjalankan tugas tetapi diintervensi, diancam dan sebagainya, ini bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial tidak hanya menerima laporan untuk melakukan pengawasan hakim, tapi juga menerima laporan untuk melakukan proteksi atau advokasi terhadap hakim yang memang terancam. Di sini ada kasusnya di Bengkalis ya Pak. Bengkalis ada teman ini Mas Otman ini adalah ketua penghubung kantor penghubung Komisi Yudisial Riau yang kemarin ikut serta dalam advokasi hakim. Ada hakim di Bengkalis yang diteror kasus narkoba, kasus narkoba memberi hukuman, ancaman hukuman, lalu kemudian diteror, dia macam-macam, ya. Ada dikasih ayam mati, ada yang kemudian ditakut-takutin lah, intinya begitu. Nah, ini Komisi Yudisial hadir untuk melakukan perlindungan. Dan kita lihat kasusnya, kalau kasusnya sudah mulai masuk wilayah delik pidana, ya tentu saja kita akan bekerjasama dengan kepolisian. Dan kita harus memastikan kepada mitra kerja kita, kepolisian, untuk menjaga para hakim ini. Itu bagian daripada menjaga martabat dan keluhuran hakim. Nah, sekarang teknisnya. Nah, kalau teknisnya
pengawasan ini, ya, pengawasan dan pemantauan terhadap hakim ini dilakukan secara bahasa saya itu gampang supaya mudah diingat. Kami melakukan pengawasan dengan terang-terangan maupun dengan gelap-gelapan. Ya, dengan terang-terangan itu artinya kita hadir ke pengadilan, kita melakukan pengawasan pada berjalannya pengadilan tersebut. Tapi kita juga melakukan pengawasan yang sifatnya investigatif. Ada apa di balik dari persidangan? Apakah ada misalnya upaya-upaya yang menyimpang terhadap perilaku etik dari hakim nanti? Ini yang kita lakukan terhadap pengawasan. Kemudian kalau peningkatan kapasitas ini biasanya kita lakukan dengan menyampaikan beberapa materi studi kasus secara langsung. Jadi kasus-kasusnya real ini, Pak Joko ini yang ahli, real dikaitkan dengan KIPPH. Nah, ini mungkin mahasiswa belum banyak tahu ya apa itu dengan KIPPH. Nanti di-download ya, KIPPH, Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Mungkin teman-teman pengacara juga. Ya. Kenapa? Karena kewenangan KI dibatasi pada menjaga perilaku etik hakim. Jadi inilah yang kemudian nanti ada 10 prinsip kode etik pedoman perilaku hakim. Nah, saya pikir teman-teman lawyer juga perlu memahami, karena banyak juga laporan yang masuk ke KY terhadap untuk minta lakukan pengawasan hakim, tetapi yang dilaporkan adalah bukan berkait dengan KIPPH, tapi berkait dengan isi putusan. Nah, biasanya ini yang kemudian muncul pertanyaan, Pak, kami sudah laporkan putusannya nggak adil begini-begini, kok nggak diberi sanksi. Kalau keputusan itu tadi sudah disampaikan bahwa hakim itu menyandang atribut kekuasaan kehakiman. Dia harus independen, dia harus merdeka. Walaupun ini kemudian menjadi perdebatan. Ya. Ketika hakim mempunyai kebebasan dalam memutus, ini pertanyaannya apakah kebebasan ini absolut, apakah kebebasan ini terbatas? Ini yang kemudian selalu menjadi kajian-kajian, khususnya pada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Nanti mungkin bisa ya dipelajari lagi tentang doktrin kekuasaan kehakiman tersebut. Apakah absolut, apakah terbatas? Karena pada faktanya hakim itu memang harus merdeka dalam memutus, gak boleh diintervensi. Tapi pada saat yang sama, ketika dia melakukan dalam tanda kutip penyimpangan, dia bersembunyi di balik kekuasaan kehakiman. Saya putus begini, apapun putusan saya tidak bisa digunakan. Katakanlah putusannya tidak wajar, gitu, pun tidak bisa dirubah kecuali dengan putusan hakim. Ada upaya hukum, banding, kasasi, KPK dan seterusnya. Jadi ini perlu dicermati, karena pada wilayah itu pun tidak hanya komisi yudisial, bahkan bapaknya sendiri, Mahkamah Agung sendiri, tidak diperbolehkan mengintervensi pada argumentasi putusan hakim. Jadi di Mahkamah Agung itu ada namanya BAWAS, Badan Pengawas ya, itu yang internal. Nah, kayak ini pengawas eksternal. Nah, itu pun nggak bisa masuk wilayah itu. Kalau sudah masuk pada putusan, itu menjadi kewenangan hakim. Nah, untuk menghindari itulah tadi kita coba tingkatkan kapasitas hakim tadi. Selanjutnya tentang advokasi tadi, kita bekerjasama dengan
mitra kerja kita, kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, ya, untuk menjaga, memberi perlindungan yang wajar. Ini masih berjalan ya, Pak Urban, masih dijaga oleh teman-teman kepolisian. Beberapa hakim tadi ya, diberi CCTV ya, dipantau dari kepolisian. Jadi ancamannya masih berjalan. Nah, ini metode-metode yang kemudian terus kita lakukan. Nah, sekarang ketika bicara etika, ini ada irisan. Gimana cara KY mengawasi etika hakim tadi berdasarkan KIPPH? Ya, ada 10, yang satu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Nah, yang sering kita dapatkan itu adalah bersikap pelanggaran terhadap bersikap profesional, kemudian masalah integritas. Nah, kalau integritas itu mudah terlacak jika memang terjadi penyimpangan perilaku, misalnya menerima suap, ada pembicaraan di balik persidangan antara jaksa, hakim, dan pengacara misalnya, itu sudah persoalan integritas. Ya. Yang kedua, persoalan, nah kami kalau yang kemudian berkaitan dengan persoalan adil dan profesional, ini sering kali bertumburan dengan teknis yudisial, di mana selalu terjadi perdebatan apakah komisi yudisial bisa masuk atau tidak, apakah Mahkamah Agung juga bisa masuk atau tidak pada wilayah-wilayah teknis yudisial. Misalnya begini Pak, kalau Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, misalnya ada dua pihak bersengketa, pihak satu mengajukan 10 saksi, pihak satu juga mengajukan 10 saksi, tapi yang di sini diterima 5, yang di sini cuma 10. Nah, ada pertanyaan, adil nggak? Kenapa hanya terima yang 1 5, yang 1 10? Saksi juga apa? Bukti juga begitu, pengajuan bukti juga begitu. Atau juga bahkan pada saat membuat argumentasi putusan, dari 10 saksi yang dibuat argumentasinya hanya dari 2 alat bukti atau dari sebagian saksi saja. Nah, ini akan jadi pertanyaan, apakah ini melanggar etik profesional atau sudah masuk wilayah teknis yudisial? Nah, KY selama ini berprinsip jika itu berkaitan dengan hukum acara, kita masih mencoba menganggap ini wilayah etik. Tetapi kalau sudah masuk sub materi, hukum materialnya itu bukan wilayah etik. Nah, ini yang kemudian terjadi perdebatan. Kita sudah coba lakukan beberapa hal untuk melakukan penyamaan persepsi dengan Mahkamah Agung, dan insya Allah kita akan segera melakukan pemeriksaan bersama Pak nanti. Jadi kalau ada kasus terhadap hakim, maka kita akan lakukan pemeriksaan bersama, yang dulunya diperiksa sendiri-sendiri oleh KY sendiri, oleh bawah sendiri. Besok insya Allah akan dilakukan pemeriksaan bersama, sehingga persepsi tentang apakah ini teknis yudisial dan apakah ini masalah etik perilaku itu bisa dengan satu forum disepakati, sehingga putusannya satu, tidak putusannya berbeda. Inilah yang kemudian menjadi
bagian juga dari apakah teknik judicial itu bisa menjadi apa namanya bagian dari pelanggaran perilaku atau tidak. Dan yang terakhir, kalau kemudian hakim merendahkan martabatnya sendiri melalui beberapa perilaku murni, Pak. Kalau perilaku murni ini sudah manusiawi, ya. Misalnya hakim selingkuh, hakim suka melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas di masyarakat. Ini di luar peradilan. Ini akan lebih mudah. Ada hakim yang dilaporkan misalnya melakukan KDRT pada istri dan anak-anaknya dan seterusnya. Ini sesuatu yang bersikap perilaku murni, ya, pelanggaran. Artinya hakim itu merendahkan dirinya sendiri, bukan karena profesi. Pada saat menjalankan profesi, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mungkin lebih baik kita akan banyak diskusi.